Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala fi ayatil ukhra, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kuntum wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasulul karim. Amma ba'd, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas macam-macam kenikmatan yang Allah berikan kepada kita. Baik dari nikmat yang kita sadari ataupun yang kita tidak sadari, baik yang terasa nampak di depan mata ataupun yang tak nampak dan tak terasa di depan mata, baik secara langsung ataupun yang tidak secara langsung. Itu kenikmatan yang Allah berikan kepada hambanya, bukan hanya kepada orang-orang yang beriman saja, tetapi juga kepada hamba-hambanya yang kufur, yang tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Tetapi kenikmatan yang paling besar yang Allah berikan adalah nikmat Islam. Nikmat Islam, tidak sembarangan hamba diberikan hidayah. Maka bagi kita yang sudah diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, dipupuk kembali, dijaga dengan cara meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, menambah ilmu, bertolabul ilmi, bermajlis dekat dengan orang-orang salih, supaya apa yang menjadi rizki besar kita, yakni hidayah Islam, tetap kita pegang hingga maut menjemput kita. Jamaah salat maghrib Masjid Islamic Center Ali Jubaidah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sambung kepada kajian kita berkenaan tentang sirah nabawiyah, di mana kita yuk coba ulik kehidupan Nabi SAW dari berbagai macam sisi, bukan hanya setangkas hafalan peristiwa-peristiwa saja, tetapi kita coba membongkar hikmah-hikmah yang sampai saat ini masih banyak belum kita sadari dan menjadi teladan bagi umatnya. Karena seluruh kehidupan Nabi adalah keberkahan, seluruh pekerjaan Nabi, seluruh apa yang ada di tubuh Nabi adalah keberkahan. Maka keberkahan itu kita ambil sebagai teladan kita kepada Rasulullah SAW. Kembali kepada kitab Nurul Yakin jilid pertama. Dahulu kita sudah sampai kepada Rasulullah masa kecil beliau. Sedikit mengulang atau mengingatkan kembali bahwa Rasulullah SAW lahir dalam keadaan yatim, tidak punya bapak. Lalu di umur 6 tahun ditinggal wafat oleh ibunya. Akhirnya diasuh oleh kakeknya. 2 tahun kemudian kakeknya wafat. Begitu berganti-gantian pengasuhannya, dari ibunya ke kakeknya, lalu ke pamannya akhirnya. Sehingga
begitu menyedihkannya, bahkan banyak dari kalangan saudara-saudara atau mungkin dari kalangan paman-paman Nabi itu merasa iba dan kasihan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan Nabi begitu kerasnya sehingga Nabi Shallallahu alaihi wasallam bekerja sebagai pengembala kambing milik orang-orang Quraisy. Jadi bukan milik sendiri, Pak. Jadi milik orang-orang lain. Gembala. Dan setiap nabi itu pekerjaannya antara pedagang atau pengembala. Dari sejak zaman Nabi Adam sampai Rasulullah SAW. Seperti contoh Nabi Musa. Nabi Musa itu pengembala. Nabi Isa itu pengembala. Nabi Daud dulunya sebelum jadi raja itu pengembala. Bahkan Nabi Sulaiman alaihissalam, dia juga pengembala, walaupun akhirnya dia menjadi raja, anak atau putra mahkota. Maka ini menjadi sebuah hikmah yang besar, bahwasanya ternyata di balik pekerjaan menggembala, bahasa kita kan angon, itu ada hikmah yang besar. Bahwa saya mempelajari sesekali dua kali nyoba gembala punya orang lain, ngikut aja, Pak, ikut apa namanya angon kambing itu, opo iso Mas? Ya ora iso Pak, tapi belajar, pengen tahu. Sore-sore dikeluarkan dari kandangnya. Ya udah, saya kira cuman duduk santai sambil pegang HP gitu. Ya enggak. Kadang ada kambing yang sampai melompati sungai, masuk rumah orang, atau mungkin justru memakan tanaman hias. Jadi betul-betul seolah-olah nyantai tapi tidak santai. Hikmahnya adalah ini menjadi pelatihan para nabi sebelum mengatur umatnya. Kambing ini kalau dibawa pulang ada yang cukup digusah, sudah jalan. Ada yang perlu digendong, perlu ditarik, perlu dipancing, dan seterusnya. Itulah menggambarkan sedikitnya banyak sifat manusia seperti itu. Maka Nabi bekerja sebagai pengembala di masa kecilnya. Rasulullah SAW menjadi mengembala hewan-hewan milik orang-orang Quraisy dengan bayaran dan upah tertentu. Nah, bayaran ini yang digunakan oleh Rasulullah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Walaupun beliau tinggal diasuh oleh pamannya bernama Abu Thalib, tetapi kebutuhan kesehariannya tidak serta-merta menjadi benalu buat Abu Thalib atau pamannya. Karena Nabi itu punya 9 paman. Di antaranya ada Abu Thalib, ada Abbas, ada Abu Jahal. Nama aslinya Abu Jahal itu Abu Hakam, Pak. Ada Abu Lahab. Abu Lahab itu pamannya Nabi. Ada Hamzah dan ada beberapa paman-paman Nabi. Sebagian besar menolak nanti kenabiannya dan hanya 2 orang dari paman Nabi yang menerima keislaman, yaitu anak Abbas dan Hamzah. Maka setelah Nabi diasuh oleh Abu Thalib, kehidupannya begitu tercukupi walaupun sesederhana mungkin. Ada kejadian peristiwa di mana Rasulullah SAW sedang bermain dengan anak-anak sebayanya, sepantarannya. Di umur kurang lebih 9-10 tahun ada peristiwa pembelahan dada Rasulullah SAW. Dalam hadis riwayat yang diriwayatkan Imam Bukhari, bahwa Rasulullah dibelah dadanya oleh malaikat Jibril lalu dicuci dengan air Zam-Zam. Hatinya, kalau hatinya itu bukan liver Pak ya, hati itu jantung. Al-qalbun itu dalam bahasa Arab itu jantung. Maka
jantung ini yang dicuci dan keluarlah kotoran-kotoran penyakit hati. Berarti manusia Rasulullah itu juga manusia biasa, punya penyakit hati. Bedanya dengan kita, penyakit hati dari manusia dengan Rasulullah itu dari Rasulullah itu sudah dibersihkan. Lalu para kawan-kawannya itu berlarian kepada orang tuanya mengatakan Muhammad telah mati, Muhammad telah mati, Muhammad telah mati. Mendengar kehebohan tersebut, maka paman Nabi begitu gelisah dan datang ke tempat lapangan permainan anak-anak. Mendapati Rasulullah SAW sudah dalam keadaan tertidur pulas dan terbangun. Khawatir. Dan nyatanya memang peristiwanya seperti itu. Kenapa kok jantung? Saya pernah membaca jurnal medis. Sekarang kan teknologi canggih, ada yang namanya cangkok jantung. Kita ada cangkok ginjal, cangkok jantung. Jadi jantung milik orang lain itu dicangkokkan kepada orang yang membutuhkan. Ada salah satu dari orang Indonesia yang sudah berhasil mencangkok jantung milik orang lain yang bernama Dahlan Iskan. Dahulu beliau Menteri BUMN tahunnya SBY kalau tidak salah. Tapi sekarang qadarullah masyafal beliau murtad, ambil jadi Buddha. Setelah ditelusuri peristiwa tersebut, ternyata pemilik jantung yang lama dahulunya adalah beragama Buddha. Jadi sebenarnya itu wallahu a'lam, tapi ini terjadi di beberapa negara yang berhasil mencangkokkan jantung manusia di manusia lain. Ada peristiwa yang lain di daerah di Jerman, saya pernah baca juga beritanya bahwa ada seseorang yang mencangkokkan jantungnya dengan jantung sahabatnya yang sudah wafat. Ketika berhasil, justru istrinya diceraikan dan malah menikah dengan mantan istri sahabatnya sudah meninggal. Sifat dan alamiahnya berbeda, karakternya berbeda. Itu Allah alam bisawab, tapi yang jelas seperti itu. Maka jantung itu organ yang paling rumit dan organ yang paling menurut orang medis adalah masih banyak misteri yang belum bisa terbuka. Seperti mana jantung itu tidak butuh otak untuk berdetak. Seolah-olah ada zat yang mengaktifkan jantung itu untuk tetap terus berdetak. Allah alam bisawab. Kembali, lalu Rasulullah SAW kembali dengan sehat. Jadi kekhawatiran itu tidak terlihat di depan paman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu beliau hingga akhirnya pada umur ke-25 tahun, saya bacakan, al-khamisati wal 'ishrina minal umri sallallahu alaihi wasallam, ketika berumur 25 tahun Rasulullah SAW safaro ila Syam marratan tsaniyah. Nabi berjalan atau dagang ke negeri Syam. Syam itu sekarang meliputi wilayah Palestina, Suriah, Lebanon. Jadi Syam itu sebesar itu. Dahulu yang pertama pernah ikut oleh pamannya ketika umur 9 tahun. Dagang ke Syam, akhirnya bertemu seorang pendeta yang bernama Buhairah. Buhairah itu sedikit dari segelintir orang yang masih mengimani Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan masih mengamalkan ketauhidan. Jadi tidak menganggap trinitas. Nah, pendeta Buhairah itu melihat ciri-ciri tanda kenabian Nabi. Ditanya, pamannya itu ditanya, dari mana engkau? Kami dari Makkah. Siapa anak ini? Ini keponakan, ini anak dari saudaraku. Lalu pendeta bilang, apakah ayahnya mati ketika dalam kandungan? Ya. Apakah ibunya mati ketika umur dia 6 tahun? Ya. Pamannya bertanya-tanya, siapa ini? Orang gak kenal, tapi tahu latar belakang keponakannya, penderitaan keponakannya atau Rasulullah SAW.
Lalu diberikan kabar kepada paman Nabi, ponakanmu nanti kemungkinan besar dan ini akan ditunggu-tunggu, orang yang ditunggu-tunggu akan menjadi nabi penutup para nabi sebagaimana yang dijelaskan oleh kitab Injil dan Taurat. Begitu kata Buhairah. Maka Buhairah tadi menyarankan kepada paman Nabi segera bawa pulang anak kecil ini. Masalahnya yang tahu tanda-tanda kenabian bukan aku saja. Bisa jadi orang-orang lain yang tidak suka dengan kenabiannya dan akhirnya mencelakakan Nabi yang masih kecil. Maka paman Nabi tadi terburu-buru berdagang. Yang penting segera habis, untung sedikit, segera pulang. Nah, ketika umur 25 tahun Nabi kembali berdagang ke Syam. Tapi bedanya bukan sama pamannya. Sama siapa? Sama seorang yang bernama Maisarah. Maisarah itu laki-laki, Bu, bukan perempuan. Di selama ini kalau kita tahu namanya pembantu Khadijah Maisarah, itu laki-laki. Istilahnya manajernya Khadijah itu laki-laki. Maisarah. Ada beberapa manajer Khadijah. Jadi grup dagang Khadijah. Grup dagang Khadijah bahasa sekarang kan CEO-nya adalah Siti Khadijah, pemimpin direktur utamanya. Nah, itu. Nah, Rasulullah SAW itu bagian apa? Bagian pemasaran alias bagian yang mendagangkan perdagangan Khadijah ke Syam. Nah, jadi Khadijah itu kalau kita kenal adalah seorang janda umur 40 tahun yang sudah menikah 2 kali. Yang pertama menikah dengan laki-laki, melahirkan 1 orang anak, namanya Halah, maka disebut Abu Halah bapaknya atau suami pertama. Lalu meninggal. Setelah itu nikah kembali dengan suami kedua, tapi tidak mempunyai keturunan dari suami kedua dan ditinggal wafat juga. Maka bagi seorang perempuan sakit hati, Khadijah tuh merasa sudahlah cukup aku menikah 2 kali. Artinya sudah menutup hati untuk menikah kembali Khadijah saat itu. Dan Khadijah mempunyai julukan wanita yang suci. Karena sedikit sekali wanita zaman itu yang bisa menjaga kehormatannya. Salah satunya adalah Khadijah. Maka Khadijah itu dikenal sebagai perempuan yang suci. Karena dia tidak mau istilahnya apa ya, entah diajak main, dipegang bukan mahram, tidak mau. Dia menjaga kesucian dan kehormatannya. Melihat akhlak Rasulullah SAW, seorang pemuda umur 25 tahun yang sedang ganteng-gantengnya, sedang apa ya, prima-primanya, maka diamanahkan kepada Rasulullah untuk dagang ke Syam. Lalu diperintahkan Maisarah tolong dibantu Muhammad dan tolong diperhatikan. Maka berdaganglah Rasulullah di bawah kepemimpinan perusahaan CEO Khadijah. Jadi perusahaan besar itu. Salah satu wanita terkaya saat itu adalah Khadijah. Sampailah di kota Syam, lalu berdagang Rasulullah SAW. Pulang-pulang membawa keuntungan yang sangat besar. Bahkan bisa dikatakan di tahun itu adalah keuntungan terbesar selama Khadijah berniaga. Salah satu cara dagang Rasul itu seperti ini. Salah satunya. Ini air minum. Saya jual air minum. Modal saya 2.000. Jangan mau kasih untung saya berapa. Cara dagangnya begitu. Oh, tak beli 4.000 aja, tak beli 5.000 aja. Jadi setiap orang harganya bisa jadi berbeda walaupun barangnya sama. Salah satunya seperti itu cara dagang Rasulullah. Setelah kembali dari perniagaan di Syam, maka Khadijah radhiyallahu anha beliau memanggil Maisarah. Wa kana ma'ahu khadimatu Maisarah fa ba'a wa bata'a wa raja'a
biribhin 'adzim. Pelayan beliau bernama Maisarah ikut bersama Nabi berjualan, dan ketika pulang mereka membawa keuntungan yang besar. Ba'da ruju'ihi bisyahraini minas safarati tsaniyah tazawwaja bi sayyidatil Khadijah. Setelah 2 bulan Nabi pulang dari Syam, maka Maisarah tadi ditanya bagaimana, dijelaskan akhlaknya Muhammad itu seperti apa. Maka Maisarah tadi memberikan penjelasan yang begitu detail. Kemuliaan Nabi, akhlak beliau, adabnya, tutur katanya, bahasanya begitu lembut, begitu terpana, begitu luar biasanya ketika Nabi berbicara. Sehingga dalam hati Khadijah mulai ada timbul suka, mulai ada timbul penasaran, tertarik. Padahal dulu awalnya Khadijah sudah bermantap untuk tidak menikah lagi. Hingga akhirnya penasarannya begitu meluap, dan akhirnya Khadijah bertemu dengan pamannya. Lalu pamannya diberikan curhat ke pamannya, wahai paman, adakah engkau waktu yang longgar? Pamannya mengatakan, wahai Khadijah yang suci, ada apa? Maka Khadijah memberikan curhatannya. Bisakah engkau bilang kepada Muhammad untuk bisa menikahiku? Jadi ini prosesnya berarti perempuan yang melamar laki-laki. Jadi untuk para panjenengan yang mungkin punya anak perempuan yang siap menikah, atau mungkin saudara perempuan yang siap menikah, sudah bertemu laki-laki yang kiranya baik untuk anak kita atau adik kita atau saudara perempuan kita, maka nggak ada salahnya kok melamarkan. Dari pihak perempuan nggak ada salahnya. Maka dikabarkan seperti itu Khadijah. Maka paman Khadijah tadi bertemu paman Nabi Abu Thalib, dan mereka adalah 2 sahabat yang dekat. Abu Thalib, ini dari keponakan saya Khadijah. Oh iya, bagaimana kabar Muhammad? Ya, semenjak bekerja di bawah perusahaan Khadijah, alhamdulillah binikmati, bahasanya dia bersyukur. Abu Thalib, Khadijah mengabarkan kepada saya bahwa dia tertarik kepada keponakanmu, apa pendapatmu? Maka Abu Thalib, baik, coba aku tanyakan kepada Muhammad. Lalu dipanggillah Muhammad setelah paman Khadijah pulang. Abu Thalib memanggil Muhammad, wahai keponakanku Muhammad, bagaimana menurutmu tentang pendapatmu tentang Khadijah? Maka Rasulullah menyebutkan Khadijah dengan hal yang baik-baik. Setelah itu dia membicarakan, tadi paman Khadijah datang menyampaikan pesan untukmu melewatiku, bahwa maukah sudilah engkau melamar atau menikahi Khadijah? Kata Rasulullah, ya. Jadi nggak pakai ribet, Pak. Setelah itu menikahlah Khadijah. Dengan bayangkan, satu sisi dari pihak laki-laki, Muhammad itu adalah seorang pemuda yang sangat dibanggakan di kotanya. Sangat dibanggakan di kotanya. Istilahnya kalau mau satu kota ini lihat yang terbaik, itu Muhammad tuh yang paling terbaik. Seorang tokoh pemuda yang luar biasa baiknya, akhlaknya, adabnya, kuatnya. Di sisi lain dari kalangan perempuan ada seseorang yang luar biasa akhlaknya juga luar biasa, hartanya, kecantikannya. Khadijah itu cantik. Bahkan sebelum menikah dengan Rasulullah, banyak para kalangan kabilah Quraisy, pemimpin-pemimpinnya itu menawarkan anaknya atau menawarkan dirinya sendiri untuk menikah dengan Khadijah. Khadijah tidak mau. Selain anak pejabat, pejabatnya melamar Khadijah, nggak mau. Karena bukan hanya kaya, tapi juga mempunyai paras yang cantik.
Mendapatkan hal tersebut, beritanya tersebar luas, akhirnya diadakanlah sebuah pesta walimatul us, pesta pernikahan yang terbesar saat itu. Bahkan di Mekah hingga menjadi pesta besar. Satu-satunya pernikahan orang yang diadakan, yang dipestakan satu kota. Pernikahan Rasulullah dengan Khadijah. Saat itu Rasulullah berumur 25 tahun dan Khadijah berumur 40 tahun. Bedanya 15 tahun. Gak usah minder. Kadang-kadang ada orang, saya pernah menawarkan kawan saya laki-laki untuk menikah dengan perempuan yang jauh lebih tua, walaupun belum, tidak janda, masih gadis. Wah, tua, gak enak aku. Saya bilang, Rasulullah saja menikah dengan Khadijah itu janda lah. Apa perlu cari janda yang umur 40 tahun? Artinya, ya kalau itu bukan sesuatu hal yang perlu sangat dipertimbangkan umur itu. Yang penting adalah dinnya, agamanya. Setelah menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, maka kepemimpinan perusahaan dialihkan kepada Rasulullah SAW. Jadi Khadijah sudah fokus untuk melayani Rasulullah. Sedangkan perniagaannya diserahkan kepada Rasulullah. Tetapi Rasulullah pun tidak langsung turun kerja berdagang, karena sudah ada timnya sendiri. Jadi setelah menikah, Rasulullah SAW kehidupannya ya hanya untuk beribadah. Karena saat itu orang-orang yang masih mengikuti ajaran millah Ibrahim, agama Hanifiyah, itu hanya segelintir orang. Di antaranya Rasulullah, lalu ada juga Abdul Muthalib, kakek Nabi, ada juga pamannya Khadijah, itu orang yang mengikuti millah Ibrahim atau agama Hanifiyah yang mentauhidkan Allah. Nabi kegiatannya setelah menikah itu gini Pak. Jadi zikir menyendiri di gua Hiro. Di gua Hiro itu kurang lebih jalannya ya sekitar 5 sampai 10 km, 5 km naik, karena di bukit. Naik turun gunung jadi Nabi itu tiap hari. Ya, di atas 3 hari bekal habis, turun kembali ke rumah, pulang, maka Khadijah menyiapkan bekalnya, naik lagi ke atas. Begitu kegiatannya. Masuk Nabi nggak nyari nafkah? Ngapain cari nafkah? Udah punya perusahaan sendiri, udah gerak. Ya. Jadi pekerjaannya sudah dikerjakan orang lain. Begitulah kehidupan Nabi ketika menikah dengan Khadijah, memiliki 7 orang anak. Nabi memiliki 7 orang anak, 3 laki-laki, 4 perempuan. Dan Nabi hanya punya anak dari Khadijah saja. Dan Nabi tidak pernah menikahi perempuan lain selama menikah dengan Khadijah. Ini ada subhat, ada fitnah yang dihembuskan oleh orang-orang munafik dan orang-orang musuh-musuh Islam. Bahwa mengatakan bahwa lihat nabimu itu, nabimu aja boleh kan umatnya cuma 4, dia sendiri nikah 9 istri. Apa-apaan Nabi nikah 9 istri? Bahkan hinaannya mohon maaf sekali. Itu Muhammad punya birahi yang tinggi. Di perempuan hanya menjadi pelampiasan nafsu. Itu hinaan orang-orang munafik dan orang-orang musuh Islam. Subhat-subhat yang dilontarkan seperti itu. Muhammad bukan orang setia, nabimu itu bukan orang setia. Sekali lihat janda aja pengen dinikahi. Itu hinaan yang naudzubillah min dzalik. Kata siapa Nabi kita tidak setia? Nabi dengan Khadijah tidak pernah menikah selain dari Khadijah selama hidup dengan Khadijah. Hampir hidup selamat kurang lebih 25 tahun dengan Khadijah, tidak pernah menikah lagi. Kecuali setelah wafatnya beliau, maka Nabi menikah dengan beberapa istri yang lain. Dan bertujuan bukan untuk nafsu birahi, bukan.
tetapi untuk dakwah. Ada istri Nabi yang dia anak dari kepala suku. Akhirnya satu suku masuk Islam. Begitu. Ada istri Nabi anak dari sahabatnya sendiri. Supaya lebih mengikat persaudaraan. Berarti kita umatnya boleh dari lebih dari 4 ya enggak. Ini adalah syariat yang khusus untuk Nabi saja. Bukan untuk umatnya. Salah satunya ada beristri 9. Kalau kita beristri 4, mikirnya gini, si jiwai orang teh. Iya. Satu saja masih banyak orang yang, ya Allah Ustaz, istri saya tuh begini. Ya berarti kamu ditakdirkan tidak boleh punya istri lebih dari 1 berarti. Nah begitu. Kembali kepada pernikahan Nabi, maka Nabi kegiatannya kurang lebih seperti itu. Hingga akhirnya ada satu peristiwa di mana ada peperangan. Peperangan antara orang-orang Quraisy melawan suku Bani, saya lupa itu. Jadi tempatnya di sekitar Mekah. Nabi ikut berperang di kubu orang-orang Quraisy. Tugas Nabi bukan menjadi pasukan di depan, tapi tugas Nabi menguti anak panah. Di panah yang terlontar, yang nggak nancep atau yang nggak kena musuh atau yang nggak kena ke kawannya diambil sama Nabi. Diserahkan kepada bagian logistik, kasihkan kepada pemanah, dikembalikan panahnya. Ya, Nabi tugasnya waktu itu pernah ikut perang sekali. Yang kedua ada peristiwa di mana renovasi Ka'bah. Jadi Ka'bah niku pernah direnovasi. Kenapa? Karena waktu hujan Ka'bah itu selalu terendam air, banjir, hingga akhirnya fondasinya mulai lapuk. Maka orang-orang Quraisy tadi sepakat untuk merenovasi Ka'bah. Tapi ada sebuah kesepakatan yang unik. Kalau mau renovasi Ka'bah, dananya dari mana? Maka semua sepakat. Karena Ka'bah adalah bangunan suci yang Allah berkahi, maka tidak mungkin dana renovasi diambil dari harta-harta haram. Maka para penduduk atau para kepala suku di Quraisy berusaha mengumpulkan harta halal. Padahal zaman saat jahiliyah itu luar biasa keharaman hartanya itu. Ada yang harta karena mencuri, harta karena berdagang dengan curang, ada mengurangi takaran. Tapi berusaha untuk setiap kepala suku Quraisy tadi untuk mengumpulkan harta renovasi dengan harta yang halal, tidak boleh dengan yang haram. Mulailah renovasi Ka'bah. Ka'bah itu dirubuhkan seluruhnya. Ka'bah. Lalu ditinggikan pondasinya kurang lebih 1 hasta. 1 sampai 2 hasta, kurang lebih seperti itu. Maka dan pintu Ka'bah bukan lagi nempel di tanah tapi agak naik ke atas. Jadi kan kalau pernah lihat pintu Ka'bah dibuka kiswahnya begitu, pintunya bukan langsung bawah lantai gitu, enggak, agak naik ke atas. Karena Ka'bah saat itu direnovasi seperti itu. Hingga akhirnya semua bergotong royong, bahkan Nabi SAW juga ikut dalam merenovasi Ka'bah. Sampailah pada titik di mana ada satu batu yang suci kita sebut Hajar Aswad. Itu tempat dimulainya tawaf. Betul, tawaf. Itu kan batu yang suci dan mulia bagi orang Quraisy. Orang yang meletakkan batu Hajar Aswad itu jangan orang sembarangan, harus betul orang-orang yang mulia. Maka setiap kepala suku saling berebut, aku yang berhak untuk meletakkan batu ini, yang lainnya enggak, aku yang dananya paling besar di sini. Oh enggak, aku yang paling tua. Oh enggak, aku yang paling berilmu.
Begitu mereka saling membanggakan hingga akhirnya mereka ingin saling apa? Membunuh. Hampir-hampir mereka ingin saling berperang. Hingga akhirnya Rasulullah SAW datang, lalu melihat pertikaian itu, terus memberikan solusi. Gini aja, para bapak-bapak, para kepala suku. Nah, daripada ribut, gini aja, saya punya solusi. Besok pagi kita tentukan orang yang pertama kali datang ke Ka'bah adalah orang yang berhak mengambil dan meletakkan Hajar Aswad. Gimana? Setelah dipikir-pikir oleh kepala suku, baik. Kalau yang menyarankan adalah Muhammad Al-Amin, kita setuju. Nah, Rasulullah diberikan julukan Al-Amin, orang yang dipercaya. Nah, maka keesokan harinya, bahkan setiap kepala suku, perwakilan suku tadi berbondong-bondong segera ingin datang ke Ka'bah. Ternyata mereka sudah didahului satu orang, yaitu Rasulullah. Rasulullah dalam keadaan berdoa, bersujud di depan Ka'bah. Ketika melihat Rasulullah atau Muhammad yang datang pertama, mereka semua kepala suku tadi senang. Kalau Muhammad, kalau Al-Amin yang meletakkan, kami ridho. Karena mereka mengakui akhlaknya, kebaikan akhlak Nabi. Kalau begitu Muhammad yang datang, kami ridho. Maka Rasulullah yang mengangkat Hajar Aswad. Tapi enggak serta-merta Rasulullah langsung angkat, dia letakkan di tempatnya. Tidak. Rasulullah mengambil surban beliau, dihamparkan di tanah. Setiap kepala suku pegang ujung kain itu. Peganglah mereka kan. Lalu Nabi meletakkan batu itu di atas kainnya. Nah, ya. Sekarang masing-masing dari kalian menarik dan mengangkat kain surban itu. Menuju mana? Menuju tempat yang akan diletakkan Hajar Aswad. Maka mereka memegang satu-satu, ditarik, diangkat, lalu diarahkan bergeser sampai di tempat peletakan Hajar Aswad. Nabi mengambil batu itu dan meletakkannya di Ka'bah. Dari situlah semua kebencian dan kedengkian antara sesama suku hilang. Solusinya dapat selesai. Begitu cerdasnya Rasulullah menyelesaikan sebuah permasalahan dengan baik. Itu ketika Rasulullah berumur 35 tahun. Jadi umur Nabi 35 tahun merenovasi Ka'bah. Hingga sampai saat ini Ka'bahnya masih berbentuk seperti itu. Maka jamaah yang dimuliakan Allah jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan Nabi ternyata luar biasa. Bahkan julukan Al-Amin bukan hanya diberikan oleh 1-2 orang atau bukan hanya orang yang mengatakan 1-2 orang, bahkan seluruh penduduk Mekah itu sepakat bahwa Al-Amin adalah Muhammad bin Abdullah. Itu orang-orang sudah tahu, ya. Bahkan orang-orang yang bahasanya, yang nantinya membenci Rasulullah SAW ketika Nabi berdakwah, mereka tetap mengakui bahwa Al-Amin adalah Muhammad. Ya? Jadi orang nyambung menolak dakwah Rasulullah, tapi Rasulullah masih dianggap Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Inilah salah satu dari akhlak beliau yang mulia, yang luar biasa. Bahkan sudah diakui sebelum Nabi, sebelum Rasulullah diangkat menjadi Rasul, akhlak beliau sudah luar biasa, kecerdasan beliau sudah luar biasa di atas rata-rata. Inilah yang akan menjadi sosok penyelamat, penutup para nabi, yang insya Allah nanti di pertemuan yang akan datang kita bahas bagaimana Nabi SAW diangkat menjadi Rasul. Ini menjadi peristiwa besar yang banyak orang-orang
peringati. Mudah-mudahan itu bisa kami sampaikan. Ada kurang dan salahnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan dengan adanya atau dengan kita mendengar kisah Rasulullah SAW itu menambahkan diri kita menjadi cinta kepada Rasulullah, bukan hanya sebatas cinta dengan kata-kata, tetapi dengan menegakkan sunnahnya, mengamalkan sunnahnya, bukan hanya setangkas bersolawat saja, bahkan bukan hanya setangkas mengadakan majelis solawat, tetapi yang paling utama adalah menegakkan sunnahnya. Ini harus kita sadarkan kepada kaum muslimin di luar sana, bahwa bentuk kecintaan kita kepada Rasulullah adalah mengamalkan sunnah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.